Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah yang kami ta'zimi dan kami hormati para habaib, para asatid, para kiai, takmir masjid, sesepuh, bini sepuh, pengurus NU dalam semua cabang, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, duduk di raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mendudukkan kita malam hari ini di taman-taman surga, mudah-mudahan kelak kita didudukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan di dalam satu syair, in kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am wa dawim 'alaiha bisukril ilah fasukrul ilah tuzilun niqam. Yang artinya in kunta fi ni'matin far'aha, kalau kalian semua berada di dalam satu nikmat, far'aha, perhatikan nikmat tersebut. Kita sekarang bersama para habaib, para kiai, para asatid, ini adalah satu nikmat yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang tadinya kita belum paham urusan agama, babakan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, duduk dengan mereka, mendengarkan nasihat mereka, mendengarkan paparan pemahaman mereka, kita jadi faham sehingga memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam Manhajus Sawi yang ditulis oleh Habib Zain, ketika ada satu majlis yang mana di situ dibahas tentang ilim dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan berkah majlis tersebut satu awan hitam, yang mana awan hitam tersebut akan jalan menuju tempat yang di situ termasuk orang-orang yang celaka. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari awan hitam tersebut sehingga mereka menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, di barzah, di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita ini berada di raudhah min riyadil jannah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Far'aha, perhatikan. Fa innal ma'asi tuzilu ni'am, sungguhnya maksiat itu menghilangkan namanya nikmat yang ada. Ketika kita sudah duduk dengan mereka, ada tata caranya sendiri, adab sopan santun yang mana perlu diperhatikan. Nah, ini penting, adab tata cara sopan santun ketika duduk dengan mereka. Dikatakan man tawaddo'a li ghaniyin li ghinahu dhahaba thulusai dinihi. Barang siapa seorang tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya, dhahaba thulusai dinihi, maka hilang 2/3 agamanya. Kalau kita tawadhu, merendah diri, itu kepada orang kaya yang soleh. Tapi tidak, kita bertawadhu, merendah diri di hadapan para ulama, di hadapan para asatid, kiai, para habaib, maka kita memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam kalam Habib Salim, ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di daerah Sri Lanka. Kalau kita ngelihat di Google tuh tapak kaki Nabi Adam, ada daerah Sri Lanka sana. Ketika itu Nabi Adam diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala di daerah tersebut membawa pohon-pohon atau daun-daun surga. Yang mana di daerah tersebut penghasil minyak wangi terbanyak di sana. Karena pohonnya itu ditandur, ditanam di sana.
Pada saat Nabi Adam lagi diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba datang rusa jantan. Yang mana rusa ini ingin ketemu Nabi Adam dengan niatan tabaruk ngambil barokah. Ini penting nih. Jadi kita ketemu orang alim, ketemu orang soleh, ketemu orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, niatan yang pertama adalah niat mengambil barokah. Lah rusa jantan ini niatannya ngambil barokah Nabi Adam. Karena para anbiya, para nabi, datang nih rusa jantan. Kemudian diberi hadiah oleh Nabi Adam yaitu daun surga. Sehingga keluar dari rusa jantan itu seperti bintil yang mana kayak istilahnya bulatan, yang mana bulatan tersebut terisi minyak wangi yang paling wangi di sisi minyak wangi yang paling wangi di antara yang lain. Berkatnya datang kepada Nabi Adam, niat namanya ngambil barokah. Kemudian rusa jantan ini pergi ke hewan-hewan yang lain, tercium bau wanginya, aroma wanginya. Ternyata hewan-hewan yang lain, oh kita kalau berkunjung pada manusia diberi hadiah sehingga wangi seperti ini. Niatannya pengen dapat hadiah. Datang kepada Nabi Adam, ternyata diberi Nabi Adam juga daun dari surga, tidak mengeluarkan bintil yang mana bintil tersebut mengeluarkan minyak wangi. Karena niatannya berbeda. Tergantung niatan masing-masing. Kita datang di majelis ilim, kita datang di majelis yang mana di situ disebut Nabi Agung Muhammad SAW, tergantung niatan kita masing-masing. Kalau niatan kita hanya cuma ngisi waktu luang, duduk minum kopi aja, dan lain sebagainya, dapatnya seperti itu. Maka dari itu far'aha, perhatikan, sehingga kita memperoleh kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita duduk malam hari ini itu memperoleh makanan batin. Jadi ada makanan dohir, ada makanan batin. Kalau makanan dohir ya arem-arem, resoles, tempe, tahu itu makanan dohir. Kalau kita makan perut kita kenyang. Tapi makanan batin, kalau makanan dohir tumbuh dari darat, ya tanah. Tapi kalau makanan batin yang turun dari langit. Contoh ngaji Al-Quran, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, duduk di majelis ilim, ya memandang wajah orang soleh bi'aini ta'zim dengan pandangan mengagungkan dan lain sebagainya. Ketika kita mengerjakan itu semua, batin kita penuh. Kalau batin kita penuh, hidup kita nyaman. Hidup kita nyaman. Kalau panjenengan pengen tahu orang yang paling bahagia siapa, adalah orang yang mana batinnya terisi dengan sesuatu yang istimewa, itu orang yang paling bahagia. Bukan kekayaan, kebahagiaan itu bukan kekayaan. Kebahagiaan bukan punya namanya umat yang banyak, bukan. Kebahagiaan bukan karena punya rumah yang besar, bukan. Tapi kebahagiaan letaknya di dalam hati kalian masing-masing. Kalau kalian mengisi hatinya dengan sesuatu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ngelihat kisah-kisah orang soleh. Mereka tidur sehari 2 jam, 1 jam. Yang lainnya digunakan untuk belajar, dakwah, ngaji Quran, membaca kitab ilim dan lain sebagainya. Kalau kita pikir dengan logika itu tidak masuk akal. Tapi mikirnya dengan iman, karena ruh mereka lebih kuat daripada jasad. Kalau kita sehari tidur 2 jam, darah rendah, jamin itu. Walaupun Idul Adha makan kambing berulang-ulang 2 jam, darah rendah. Nah, jadi kita duduk di sini makanan batin. Saya pernah dicerita guru saya. Kalau ada istilahnya kenyamanan, keenaan itu bukan gara-gara harta. Saya punya guru, punya teman orang yang paling kaya di Jakarta. Rumahnya mewah, megah, enak, nyaman. Tapi kalau makan harus pakai bubur. Pakai nasi, takut gula. Pakai kambing, daging kambing, takut kolesterol, darah tinggi. Kan repot gini. Kan takut hal-hal kayak gitu. Kulkasnya penuh makanan, tapi makannya cuma bubur. Kamarnya itu AC-nya 3 apa 2 itu sampai kademen ya.
Ternyata guru saya ngeliat enak, tidurnya kasurnya king coil yang enak, nyaman, enak. Tapi dia kalau malam tidak bisa tidur, mikir hartanya, takut dimaling orang, diambil orang. Dilihat sama ustadz saya, ternyata kekayaan itu bukan segalanya. Ustadz saya pulang dari Jakarta naik kereta, turun di Solo Balapan, ternyata maaf ada tukang becak, di atas becaknya sarungan kemulan sarung, tidur ngorok-ngorok. Kira-kira yang bahagia yang mana? Di rumah menteng malamnya tidak bisa tidur, atau tidur di atas becaknya sambil tidurnya ngorok-ngorok. Jadi kebahagiaan itu tidak bisa diukur. Kebahagiaan diukur adalah dalam hati hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah malam hari ini hati kita diisi dengan makanan batin tersebut biar kita menjadi orang yang bahagia. Kadang orang sekarang itu khawatir. Khawatir apa? Urusan rezeki, urusan apa? Jangan khawatir. Kita itu punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu orang sekarang ngomong 2023 masanya resesi, orang takut, khawatir, uang dan lain sebagainya. Tak kasih satu cerita. Di dalam kalam Alwi bin Sahab itu disebutkan, ada satu orang sarik, pencuri kain kafan. Jadi kalau ada orang meninggal, digali kuburannya, dicuri kain kafannya. Sudah 1000 orang dicuri kain kafannya. Kemudian orang ini bertobat kepada Allah, datang sama satu kiai, Pak Kiai ngapunten Kang Kata, saya di sini mau tobat kepada Allah. Apa maksiat yang kau perbuat? Saya setiap hari mencuri kain kafan orang. Sudah berapa jenazah engkau curi? 1000. Tobat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Nabi enak. Kalau melakukan perbuatan dosa tinggal mengadahkan kedua tangannya, tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak ada hak adami. Tobat, selesai tobat, satu pencuri ini, sarik ini bertanya kepada kiainya, Pak Kiai ngapunten Kang Kathah, nggih pripun? Saya ini mencuri kain kafan 1000 orang. Kalau orang jenazah kan dimasukkan liang lahat, madepnya ke arah kiblat. Wajib tuh di situ. Kalau enggak digali lagi. Lah saya nyuri kain kafan 1000 orang, ghalib kebanyakan jenazahnya itu yang tadinya diarahkan ke kiblat, ke barat, kebalik dari arah timur. Waliyadzubillah. Penyebabnya apa ini wahai Pak Kiai, wahai Ustadz? Dijawab sama kiainya, dijawab sama ustadznya, tidak lain tidak bukan penyebabnya karena orang tersebut ragu tentang rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang hamba ini. Jadi kita tidak perlu ragu. Rezeki sudah ada yang ngatur. Tinggal kita ikhtiar semampu kita, berdoa, pasrah kepada Allah. Hidup yang sederhana dan hemat, insya Allah kita bahagia di dunia sampai akhirat. Ada satu orang Madura ya, dia jual bensin literan di depan pom bensin. Jual pom bensin literan di depan pom bensin. Kalau orang logika mungkin payu. Pom bensin gede jual namanya literan, 1 liter, 2 liter di depan pom bensin. Ada satu orang berhenti beli namanya bensin literan, ditanya, Pak ngapunten, ini panjenengan nih lawan arus. Ini SPBU loh. Panjenengan jual bensin literan di depan SPBU. Panjenengan tidak khawatir rezekinya gimana dan lain sebagainya. Jawabannya ringan. Rezekinya gajah masuk di gajah. Rezekinya semut masuk di semut. Tidak mungkin ketukar. Saya sudah puluhan tahun jual bensin literan di depan SPBU sehingga saya bisa membayari anak saya, membiayai anak saya yang jumlahnya banyak untuk sekolah, sekarang sudah kuliah semua. Coba. Jadi tidak perlu khawatir, rezeki itu ada yang ngatur. Tinggal kita mau ikhtiar biqadri istita'ah, dengan kadar kemampuan kita, dan doa pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan termasuk salah satu hal yang bisa mendatangkan rezeki bila ta'ab wala masyaqqah, tanpa capek, tanpa lelah, yaitu belajar. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha takaffala li talabil ilmi birizkihi. Sungguhnya, atau kama qala Nabi SAW, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menanggung orang yang mau belajar rezekinya.
setelah tanggungan umum dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menanggung rezekinya. Jadi ini tanggungan khusus. Orang yang mau belajar, orang yang duduk di majelis ilim, orang yang duduk di majelis ilmu, itu rezekinya sudah ada yang nanggung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tanggungan khusus. Coba lihat orang yang belajar, mereka keturutan, apapun keinginan mereka diijabah sama Allah. Tidak payah, tidak sulit. Karena mereka tahu pemberi rezeki bukan orang, tapi pemberi rezeki adalah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk salah satu hal yang menyebabkan rezeki itu datang, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk." Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluarga kalian untuk salat. Wastabir 'alaiha, sabar dalam melaksanakan salat. La nas'aluka rizqa. Kami Allah tidak minta rezeki. Nahnu narzuquk. Kalau ada orang yang disuruh sholat, ayo sholat 5 waktu, rakober, nyari rezeki buat anakku, istriku. Kata Allah, la nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rezeki. Nahnu narzuquk. Kami yang memberi rezeki. Ulama mufassirin mengatakan, kenapa sholat kok disandingkan dengan urusan rezeki? Idza uqimatis shalah ataka rizqu min haitsu la yahtasib. Ketika orang ini mendirikan sholat, maka datang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Kalau kita sakit, pusing, pilek, batuk, datang ke dokter dikasih resep. Minumnya setelah makan, sebelum makan 3 kali. Kita tidak bertanya, kenapa sebelum makan? Kenapa tidak setelah makan? Kenapa 3 kali? Kok tidak 5 kali? Langsung kita percaya karena dia dokter. Ini bukan dokter, bukan apa? Tuhan. Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat, sabar dalam melaksanakan sholat, mendirikan sholat, ataka rizqu min haitsu la yahtasib. Rezeki ini datang dari arah yang tidak disangka-sangka dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ada satu kawan, dia butuh rezeki, butuh uang. Hari itu dia butuh 50.000. Disuruh wiritan wangel. Orang awam. Dia ingatnya dikir duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Pokoknya warzuqni banter. Beri rezeki gitu. Dikir, wah tak woco ping 100, mudah-mudahan dapat rezeki 50.000. Yakin. Ya, bukan kayak kita ndak yakin. Wah tak coba menowo. Kan menowo kalau kita. Kalau mereka kepepet bener-bener yakin. Baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Wah 100. Ketika 100 selesai doa sama Allah, ternyata di rumahnya ada orang yang ketuk pintu. Assalamualaikum, salam, pripun? Niki wonten arto 50.000 buat jenengan. Alhamdulillah. Katanya orang, waduh 100, ngerti orang 100 ben entuk 100.000. Ini manusia ini. Ya, manusia itu gitu, mintanya A dikasih A, minta B. Ya, orang itu tidak mungkin puas. Orang hidup di dunia itu tidak mungkin puas. Kalau panjenengan sudah dapat 1 gunung emas, pengen 2. Kalau sudah 2 pengen 3. Kalau 3 pengen 4. Tidak bakal puas kecuali tanah itu masuk di mulut, maksudnya meninggal dunia. Namanya orang. Coba orang lahir, anak lahir itu ketika lahir dari rahim ibunya, tangannya itu gegem. Tidak mungkin buka. Gegem. Pengen menguasai segalanya. Harta, pangkat, semuanya pengen dikuasai. Ketika meninggal dunia tangannya buka semua. Semuanya hilang, yang dibawa cuma kain kafan. Laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Enek mayat tangannya gegem ya mudine wedi kamplenge. Kan buka semuanya, dilepas semuanya, ndak ada. Jadi kita ndak usah khawatir, urusan rezeki semuanya sudah ada yang ngatur. Yang ngatur adalah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ada satu semut itu pernah bicara sama Nabi Sulaiman. Ditanya, "Wahai semut, itu rezekimu itu setahun tuh apa? Makananmu apa?" Jawab sama semut, "Saya itu makan wahai Nabi Sulaiman, setahun itu makan saya adalah 1 biji nasi." Oh gitu, ya kan. Semutnya dimasukkan di botol, dilubangi, dikasih 1 biji nasi. Nanti tak inguk 1 tahun lagi, sudah habis apa belum?
1 tahun yang akan datang Nabi Sulaiman nginguk, botolnya dibuka, ternyata semutnya masih hidup, separuh biji nasinya sudah dimakan, sisakan separuh. Dijawab, wahai semut, katanya engkau rezekimu itu setahun 1 biji nasi, sekarang kok tinggal separuh. Jawabannya semut apa? Saya kalau yang nanggung rezeki Allah saya yakin, tapi yang nanggung Sulaiman saya tidak khawatir. Setahunnya lupa, nanti saya mati setahun yang akan datang. Semut aja tahu yang nanggung Allah dia yakin. Kalau yang nanggung manusia tidak yakin. Nah, jadi kita harus besarkan hati kita. Orang itu kalau rajin, sholat, ibadah, hadir majelis, hatinya itu lapang. Kena satu permasalahan dia tenang. Tempat kembalinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, termasuk amalan yang datangkan namanya rezeki. Saya memang sengaja untuk urusan rezeki ini ya. Termasuk salah satunya adalah sodako. Mana kosomalun, harta ini tidak berkurang kalau disodakohkan. Baliasdat, baliasdat, baliasdat. Sampai Nabi berucap bertambah, bertambah, dan bertambah. Berarti nek 10.000 tak sodakohke untuk 1.000. Tidak gitu. Nek 1.000 untuk 1 juta, nggak gitu. Tapi barokahnya, barokah itu tidak nampak di mata, tapi kerasa di dalam hati. Panjenengan hadir majelis, sibuk setiap malam majelis pagi kerja, anaknya ndak nakal, ndak rewel, bojonya, istrinya, kan nyaman. Itu nikmat dari Allah. Jadi kita pandangan kita itu jangan hanya sekedar uang itu rezeki, bukan. Kesehatan rezeki mboten. Rezeki. Anak soleh-soleha rezeki mboten? Rezeki. Tonggo orang rewel rezeki mboten? Rezeki. Semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keluarkan kepada orang-orang yang tidak mampu di antara kita, samping kanan, kiri dan lain sebagainya. Dikatakan kursun. Ya, kata Ahmad bin Umar Bismi itu dalam kalamnya, kursun fi badnil ja'i afdal min imarah alfi jami'. 1 suap roti yang diberikan kepada orang yang lapar itu lebih afdol daripada membangun 1000 masjid jami'. Kalau orang lapar mungkin yang masjid kerja. Ya, 1 suap, 1 potong aja. Itu kalau urusan makanan hissi. Tapi kalau makanan maknawi sebagaimana tadi fikih yang dijelaskan sama ustadznya tadi yang menarik betul ya, hadasin dan lain sebagainya, itu makanan maknawi, lebih dari itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus semangat, karena orang sodakoh itu kadang dihalang-halangi. Ya, orang sodakoh itu mengalahkan 70 syaitan. 70 syaitan dihalang-halangi. Misal panjenengan dari rumah bawa uang 20.000. Tak sodakoh ning masjid nanti 20. Jalan tekan tengah-tengah ketoknya 20 kakean 10.000 wae. Mau masuk masjid ketoknya 10.000 kakean 5.000 wae. Kotak amal datang, waduh 5.000 wis 2.000 wae lah. Ketika mau masuk, nek 200 sih, lemunge 200. Jaluke surga. Nah, kan gitu, 70 syaitan dihalang-halangi. Pernah suatu saat tuh ada satu kiai lagi menjelaskan sama para murid-muridnya, barang siapa seorang sodako ngalahkan 70 syaitan. Saya ngacung ya. Ada satu bapak, Pak. Saya bakal bawa namanya sodako, tak berikan kepada kalian semua. Beras 1 karung. Pulang nih bapak. Istrinya lagi masak. Ya, pakai sotel masak ya. Gini berasnya diambil, bawa lari. Wedi karo bojone mungkin ya. Bawa lari, bojone ngomong, beras kok memang gue dikejar. Bawa, dikejar sama istrinya dia bahkan dipukul kepalanya pingsan. Diambil berasnya sama istrinya dibawa ke rumah. Ustadznya nunggu, mana yang mau sodakoh 1 beras nih, 1 karung nih. Ditunggu. Orang ini datang sama ustadznya, Ustadz maaf Ustadz, saya tidak jadi sodakoh. Kenapa? 70 syaitan sudah tak kalahkan. Tapi ibunya syaitan mukul kepala saya yang belakang. Jadi 70 syaitan ya. Jadi kita tetap ibadah, nyaman, istiqomah. Yang penting itu istiqomah. Kita jalankan semuanya walaupun sedikit. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amal yang dicintai Allah ini sedikit. Ya, sedikit aja tapi istiqomah itu lebih dicintai sama Allah Subhanahu wa taala.
Terakhir, ayat Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah, sungguhnya yang mengatakan Tuhan kami ini adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Waktunya Jalsatul Isnin dia datang. Waktunya acaranya Habib Zaki, Habib Muhammad dan para habaib yang lain, Habib Abdul Qadir, datang semuanya. Istiqomah dia. Istiqomah itu al-mudawamah ya, terus menerus, langgeng. Bukan istri loro saomah, bukan. Nah, istiqomah itu langgeng, al-mudawamah, al-mulazamah. Datang. Tsumastaqamu. Ganjarannya apa? Ketika dia meninggal dunia, tatanazalu alaihimul malaikah. Maka malaikat ini berbondong-bondong datang kepada orang tersebut sambil mengatakan, alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu sedih, wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ini loh tempatmu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah. Nah, ulama mufassirin mengatakan, ini pengajian sampai jam berapa? 12. Rolas tak tinggal mulai. Ulama mufassirin mengatakan alla takhafu, jangan kamu takut. Maksudnya apa? Orang istiqomah tidak perlu takut. Kalau dia malaikat Israel datang sama orang tersebut tidak perlu takut. Kenapa? Orang istiqomah tempatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang istiqomah tidak perlu takut malaikat munkar nangkir datang ditanya man rabbuka, man nabiyuka, tidak usah takut karena dia bisa jawab. Orang istiqomah tidak perlu takut ketika di padang mahsyar dalam matahari dekatkan 1 mil, orang ini semuanya takut, dia tidak takut orang istiqomah. Alla takhafu wala tahzanu, janganlah kamu sedih. Maksudnya apa? Ulama mufassirin mengatakan jangan kamu sedih ketika engkau meninggal urusan anakmu, istrimu. Kenapa? Karena yang jaga, yang riayah memberi pandangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Kahfi itu disebutkan kalau kita membaca ketika malam Jumat dan hari Jumat, wa kana abuhuma salihah. Ada orang Nabi Musa, Nabi Khadir datang satu daerah, bangunan itu hampir jatuh. Nabi Musa tidak diberi makan, tidak diberi minum, bangun nih. Ditanya, wahai Nabi Khadir, amalan apa ini? Kok anak kecil tidak diberi makan warga sekitar? Ini anak yatim, punya orang tua ke-7 orang tua soleh. Gara-gara itu min jihatil dari arah ibu. Dari arah ibu ini min jihatil punya orang tua soleh dari ayah ibu yang mana 7 ke bawah. Dia keturunan ke-7. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala hartanya, apalagi jiwanya. Nah, kalau orang istiqomah tidak perlu khawatir anaknya ditinggal meninggal dunia, istrinya, saudaranya, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena mereka yang jaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mewarisi bukan harta, tapi mewarisi kesolehan kita agar anak turun kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua nandur pohon jati, ditanya sama orang, "Mbah ngapunten panjenengan ini tua, nunggu pohon jatinya besar, panjenengan sudah wafat." Jawabannya mbahnya apa? Bukan buat saya, buat anak turunku, sehingga mereka ini biar hidupnya enak. Kalau ini urusan dunia, dia berpikir untuk anak turunnya. Kalau kita urusan akhirat, bukan harta yang kita tinggalkan, tapi kesolehan kita, sehingga anak turun kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ada Sayyid bin Musayyib, Sayyidut Tabi'in, kalau sholat tahajud, ya, sholat tahajud ya, bukan subuh telat, bukan, sholat tahajud. Ya, sholat tahajud. Nah, ini sholat tahajud itu sholat sunnah. Kalau sholat fardu ya wajib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya, ini sholat tahajud. Ketika sholat tahajud 2 rakaat, salam lihat wajah anaknya ditambah. Aku nambah ini karena engkau wahai anakku. Sholat lagi. Lihat wajah anaknya lagi, tak tambah lagi, tak tambah. Maksudnya apa? Ditambah amalnya sehingga dia menjadi orang soleh, anaknya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu ibadah, mendekat sama Allah. Lah sholat setahun ping pindho, Idul Fitri, Idul Adha tok. Sholat seminggu pisan, sholat Jumat tok. Subuh kawanan terus, sholi fardhu subuh kawanan lillahi ta'ala. Subuh jam itu. Jadikan diri kita ini orang soleh, hamba yang soleh,
hamba yang dicintai Allah, insya Allah anak turun kita dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkah majelis malam hari ini, dengan berkah para habaib yang hadir, dengan berkah para asatid, para kiai yang hadir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita diberi taufik oleh Allah sehingga kita menjadi hamba yang beramal soleh, bisa membahagiakan hati Nabi besar Muhammad SAW sehingga memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimatikan usia kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi di dalam hati kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar cinta, tapi dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dan kelak dikumpulkan bersama orang yang kita cintai, tidak lain dan tidak bukan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana wal muslimin ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana wal muslimin ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana wal muslimin ila ahsanil hal bijai Maula Bilal sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.